ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menempatkan Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke muka bumi. Jadi ingat baik-baik ya bahwa tugas Adam alaihissalam dan kita sebagai anak cucunya itu tugasnya di tempat khusus yang diberi nama dengan al-ard ya. Jadi bukan fis sama tapi fil ard. Ini tugasnya. Masih ingat ya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Masih ingat saat kita mengkaji ini ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard. Ini poinnya ya, fil ard, bukan fis sama tapi fil ard. Ini yang kita artikan seringkali dengan bumi atau sifatnya disebut dengan dunia. Walau pada dasarnya al-ard itu tempat yang dipijak. Jadi kalau kita menapak itu ard namanya, ya kan? Tempat yang ditapak, tempat yang menaungi itu sama namanya, sama. Kenapa langit itu diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan sama? Karena letaknya di atas, menaungi kita. Ya, semua sesuatu yang tinggi. Sedangkan yang ditapak di bawah disebut dengan al-ard, sesuatu yang rendah yang ditapaki. Nah, tugas Nabi Adam alaihissalam dan kita anak cucunya itu fil ard. Jelas ya? Baik. Sebelum kemudian ditugaskan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keterangan-keterangan yang sangat luar biasa, dan ini pesan-pesan yang sangat dalam ya. Satu, pemberian pengetahuan ilmu ya. Ini memberikan kesan yang mendalam kepada kita semua bahwa jika ingin sukses bertugas, berkehidupan di al-ard ini, di bumi ini, di dunia ini, maka bekal pokoknya adalah ini, pengetahuan. Ini yang dibaca dengan sangat jeli oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sehingga beliau menyampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses menjalani kehidupan di dunia ini, maka bekal pokoknya adalah pengetahuan. Dan ini sangat basic sekali. Apapun yang kita ingin kerjakan dalam konteks kehidupan di bumi ini, ingin sukses, ini bekalnya. Baik itu yang terkait dengan nilai-nilai spiritual, misal ya, kita berkehidupan di bumi ini, tinjauan spiritualnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada ibadah ya, dalilnya Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Nah, dalam beribadah pun kalau ingin benar, kalau ingin sukses, ya ada ilmunya. Demikian kita ingin menunaikan sholat kan ada ilmunya. Bagaimana cara berniat, bagaimana bertakbir sampai dengan salam dari awal sampai akhir. Dan dahsyatnya dalam Islam, keilmuan itu terkodifikasikan dengan sistem sanad, sehingga terjaga di setiap generasi. Tak ada orang yang bisa kreatif mengganti ya, terkodifikasikan, terkumpulkan ya, ada pakemnya dengan menggunakan metode sanad, transmisi yang bersambung. Jadi kita bisa melacak dari mulai sekarang pun dari siapa sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita dapati orang sholat dimanapun dia, bukan hanya di Arab, bisa jadi di Eropa, di Afrika, di Asia, sampai kita ada di sini di Indonesia dengan segala provinsi, kota, bahkan daerahnya. Jika dia muslim, salatnya pasti akan serupa awal sampai akhirnya ya, di mana ada keyakinan yang bisa mengajarkan demikian. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang disandingkan dengan ibadah bukan kreativitas manusia, karena manusia itu menerima perubahan, manusia itu membuka ruang kreativitas. Jadi ketika tidak ada celah di dalamnya untuk kreatif ya, dan terukur dari awal sampai akhir, ini menunjukkan bahwa tuntunan ibadah itu bukan karya manusia. Dan ini menunjukkan kebenaran, validitas ya, sekali lagi kebenaran risalah Islam sebagai ad-din. Nah, ini dasarnya. Nah, kemudian dalam konteks dunia juga demikian, seperti itu. Anda ingin sukses berbisnis, ada ilmunya. Ingin sukses di birokrasi, ada ilmunya, ya kan? Ingin sukses di diplomasi, ada ilmunya. Di militer ada pendidikannya, ya kan? Yang di Polri ya ada diklatnya, ada lemdiklatnya. Kemudian juga yang di tentara ya ada sesko dan sebagainya. Ya kalau Anda puncaknya dalam Hanas itu kan, kalau ingin sukses di karir dan sebagainya, itu ada ilmu. Karena itulah di dasar dalam Islam, basic ini sangat dikuatkan, bahkan sejak Adam sebelum diturunkan, sebelum kita memulai aktivitas sebagai anak cucunya, dan dikuatkan dengan sangat tegas di Quran surah ke-17 misalnya.
Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau ikuti atau bahkan mengikuti aja sudah ya diingatkan untuk tidak dilakukan, apalagi mengerjakan segala hal yang tidak punya basic pengetahuannya. Itu dalam Islam itu begitu. Jadi kalau kita ingin mengerjakan apapun, ya informasinya jelas dulu, datanya jelas, diolah jadi informasi, diolah jadi knowledge. Ya, jadi saya sering ingatkan dulu sekali, kalau ada orang berkata kepada Anda, ayo ikut. Lalu Anda tanya, kemana? Lalu dia jawab misalnya, ikut aja dulu. Nah, itu basicnya dalam Islam itu tidak bisa diikuti. Ya, basicnya. Jadi moralnya itu tunggu dulu. Nah, Anda kan nggak tahu mau dibawa kemana. Ya, sikap sebagai seorang Muslim itu mesti memiliki dasar pengetahuan sehingga jelas apa yang harus dia lakukan, rencana apa yang ia siapkan, ya apa yang harus ia atasi, tantangannya bagaimana, hasilnya seperti apa. Nah, dalam Islam itu seperti itu. Ya, makanya jadi Muslim itu harusnya cerdas kalau memang benar mempelajari tuntunan dalam keislamannya. Karena itu mesti kembali kita, ayo ngaji lagi lah, ngaji yang betul, kembali lagi ke tuntunan Quran, baca lagi sunnahnya, sehingga bisa merubah perilaku kita lebih baik dan kecerdasan kita lebih meningkat. Ya, ini poin dasarnya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, setelah dibekali pengetahuan ini dan akan dipraktekkan, Allah ingatkan dalam konteks mempraktekkan pengetahuan ini dan menjalani kehidupan itu akan selalu ada dinamika. Ya, ini ada dinamika. Baik ya? Dinamika ini baik muncul dari kalangan misalnya makhluk yang baik untuk menguatkan kembali tekad kita demi menyukseskan misi kehidupan di bumi ini, atau dalam konteks kehidupan kita untuk kembali memberikan kualitas peningkatan keilmuan, semangat kita dan sebagainya, ya. Atau juga bahkan dinamika itu muncul dari orang-orang yang anti, ya, dari makhluk atau orang-orang yang anti terhadap apa yang akan kita kerjakan, kita lakukan. Maka Quran memberikan pesan moral yang sangat bijak sekali. Ya, dalam mengatasi dinamika ini seperti Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan bekal pengetahuan, ya kan? Malaikat kemudian mengonfirmasi bagaimana pengetahuan itu digunakan oleh Adam alaihissalam. Ya, apakah digunakan pada jalan yang benar atau digunakan pada jalan yang merusak? Maka diingatkan oleh kisah malaikat ini jangan sampai pengetahuan yang dikumpulkan itu digunakan sebagai konstruksi, ya, atau jalan untuk merumuskan sesuatu yang sifatnya merusak, yang destruktif, ya, yang merusak melalui tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Ya, dalam bahasa singkatnya kriminalitas, demikian. Ya, maka ini nyata sekali, dan itu telah diingatkan dari sejak awal. Maka malaikat kan sudah menyampaikan, ya, dengan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan untuk memberikan hidayah kepada Adam alaihissalam dengan cara yang sangat lembut sekali, ya, untuk mengonfirmasi pilihan Allah itu, dan Allah sudah Maha mengetahui dengan itu semua. Sudah kita bahas di episode sebelumnya. Ya, tapi yang paling mendasar adalah diabadikan kalimat di dalam Al-Qur'an, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, ya Allah, ya kan, apakah akan dipilih sosok yang berkehidupan di bumi itu yang berpotensi melakukan tindakan yang merusak, bahkan menumpahkan darah. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka diberikanlah kemudian pengetahuan-pengetahuan yang mencegah berbagai potensi-potensi buruk itu terjadi. Tapi saat bersamaan dinamikanya memberikan kesan kepada kita bahwa ada peluang di antara makhluk-makhluk itu, hamba-hamba Allah yang justru menggunakan ilmunya untuk merusak. Ini yang berbahaya.